2 minggu nggak ke gereja, minggu ketiganya mau ke gereja, ibu gembalanya cincin sama jamnya baru. Gue kan langsung, ya Allah Tuhan, duit gue dia beli cincin. Aduh, saya boleh jujur, itu momen paling luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Mongol nggak ke gereja selama 3 bulan. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Enggak panjang, hanya pendek. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Saya baca buat teman-teman semuanya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi salah satu faktor penentu hidup kita menjadi luar biasa adalah tidak tergesa-gesa. Coba kalau saya ngotot tergesa-gesa, belum tentu indah teman-teman. Kadang mood langsung berubah sepersekian detik. Apalagi saya sebagai seorang stand up komedian, mood itu harus dijaga teman-teman. Kalau moodnya dropping, wow, depannya jenderal, pingin meninggal di atas panggung. Kalau waktu itu mau ngotot pingin jadi artis bayar, belum tentu jadi. Tetapi di saat kita mengikuti jalan langkah setiap langkah hidup kita, kan dibilangkan iring dikau saja Tuhan. Itu lagu gereja Protestan tuh, iring dikau saja Tuhan, damai sepenuh. Tuh, iring berarti kalau kita mengiring ada leadnya di depan. Kemana leadnya melangkah, kesitulah kita ikut. Itulah kenapa Yesus dibilang gembala yang baik, gembala yang agung. Karena dia yang menuntun hidup kita. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan ngotot pingin banget. Bang, aku gak punya pasangan bang, udah 27 tahun nih bang. Bagaimana bang, apa gue perlu ke dukun? Ngapain, orang dukun aja juga jomblo. Ngapain? Tapi bang, aku udah 27 bang, belum punya pacar. Ya mungkin Tuhan izinkan untuk engkau menabung. Bener gak? Karena sekarang lu pacaran standarnya bukan Dan Mogot Plaza. Standar pacaran DKI Jakarta Senayan City bro. Plaza Indonesia, nggak ada matahari di situ. Lu Senayan City masuk kiri Ferragamo, kanan Gucci. Dia masuk ke Gucci langsung hilang ginjal sebelah kanan. Cuman buat beli tas. Standar Jakarta pacaran Plaza Indonesia. Lu mau masuk pintu mana? Louis Vuitton, Gucci sebelahan. Yang satu lagi Valentino sama Dior. Emang lu kirain masuk matahari? Langsung kelihatan post boy. Gak ada bro. Standar Jakarta berarti kalau Anda sampai sekarang belum punya pasangan, berarti Tuhan izinkan untuk engkau menabung. Karena dengan tergesa-gesa memilih, nanti nyesel, cerai jadinya. Itu yang menjadi Tuhan marah. Jadi santai aja. Kadang-kadang orang itu gimana ya kamu biar punya pasangan hidup. Kadang-kadang saya bawaan jadi materi stand up, ikutin Adam aja. Buat laki-laki yang belum punya pasangan hidup, Anda lakukan apa? Tidur. Karena Hawa diciptakan Tuhan di saat Adam sedang tidurlah engkau. Biar diciptakan Hawa dalam hidupmu. No, kalau lu kelayapan gak jelas, apanya yang mau didapat? Kenapa tidur? Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi, makan sampai jauh-jauh malam, karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidurlah. Oleh sebab itu jangan pernah ngucapin selamat ulang tahun jam 12 malam, karena jamnya orang tidur. Kenapa nggak boleh? Karena Amsal 27 ayat 19. Siapa yang mengucapkan kata-kata selamat di pagi-pagi hari sekali, hal tersebut akan kuanggap kutuk baginya. Nggak sah. Masa bang ada ayatnya? Coba Amsal 27 ayat 19 kalau nggak percaya. Coba teman yang cariin Amsal 27 ayat 14.
Ini buat anak muda kadang-kadang rempong loh kalau udah punya pacar mau ulang tahun, sibuk sendiri nyari-nyari bunga di rawa belong. Ngapain? Gua mau surprise bang jam 12 malam bawain kue gitu-gitu. Ya ampun, yang ada dia ngomel. Amsal 27 ayat 14. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa? Tuh. Karena orang yang sedang tidur adalah orang yang sedang diberkati Tuhan. Jangan lu bangunin. Lu siapa, Joy? Maknya juga bukan. Jadi jangan tergesa-gesa gitu loh. Slow-slow aja. Itu yang Mongol bilang tadi beberapa konten. Hidup ini dijalani, bukan dipikirin. Covid, iya bener ada Pak. Covid awal-awal kami bahagia karena pengambilan darah melalui antibody. Nyolokin jari pakai jarum. Lah sekarang antigen. Anda pikir enak buat kami yang hidung pesek? Saya mewakili orang-orang yang berhidung pesek. Covid-19 fase antigen adalah fase paling menyiksa buat kami. Karena lubang kecil. Udah begitu teman-teman nakes, nggak ada kelembutan dalam hal ini. Tahu-tahu disuruh dongak, dicolok. Oh Tuhan Yesus deh. Tuhan mengolpe teman 1,5 tahun DP lubang hidung kiri terus yang diambil. Sekarang kayak jambu monyet. Gede diri loh. Jadi nggak usah ribet. Ya toh? Gereja ini juga memberi waktu yang tidak tergesa-gesa. Buktinya di mana? Ada ibadah jam 7, ada ibadah jam 9, ada ibadah jam 11, ada ibadah sore. Kalau Anda nggak bisa pagi, bisa siangan. Kalau nggak bisa siang, bisa sore. Coba zaman dulu ibadahnya sehari cuma sekali. Itu kadang-kadang minyak wangi apa, ketek apa, beda. Ketemu langsung, ini bau apa ya? Kayak bau minyak duyung. Kadang-kadang oma-oma suka nggak sadar yang dia gosok minyak tawon. Jadi nyampe gereja kita mau penyembahnya, ini siapa sih yang sakit? Lah ini mohon maaf, kalau zaman dulu ibadah kan cuma sekali sehari. Apalagi saya gereja Protestan, di Sangir cuma sehari bro. Nah sekarang gereja memberi waktu yang luas buat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi nggak usah ribet dalam hal hidup. Kita bisa contoh teman-teman ODGJ, nggak ada beritanya mereka divaksin. Ada yang pernah dengar berita teman-teman ODGJ divaksin? Saya belum baca sampai hari ini di mana beritanya. Tetapi apakah mereka stres? Nyantai sekalipun stres. Ya itulah hidup teman-teman. Jangan ngotot, jangan pingin, gua harus punya. Jangan, takutnya nanti kita akhirnya berbuat dosa. Pingin punya cincin emas, akhirnya kita nyuri. Jangan. Saya melewati fase hidup dari nol. Dari jualan koran di Tugu Tani. Padahal niat awal ke Jakarta mau sekolah pendeta. Yang bawa pengkhotbahnya GBI Tiberias. Waktu itu Tiberias masih GBI. Masih di Wendy's Kelapa Gading. Namanya Pastor Brurmutu sama Pak George. Pak Bupati yang ngomong, oke Mongol berangkat sekolah naik kapal Lambelu. Dengan niat ngapain? Mau sekolah pendeta. Udah pamit satu Manado. Hamba Tuhan besar, banyak yang doain engkau akan menjadi hamba Tuhan yang besar. Enggak. Jadi artis yang ada. Tetapi bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin. Jadi Tuhan bisa memakai kita dengan cara apapun. Yang penting jangan pernah tinggalkan Kristus dalam hidupmu. Saya boleh jujur ditawarin banyak Pak. 2011 saya masuk dunia stand up. 2012 main film pertama. Udah mulai tawaran tuh banyak. Nanti akan jadi pemeran utama. Asal begini-begini. Saya selalu bilang, saya dalam hal hidup nggak mau debat. Kalau kita debat nggak akan ketemu jalan keluarnya. Mendingan langsung saklek jawabnya. Mohon maaf, kebetulan otak saya masih ada babi kecap, jadi susah untuk ke sana. Ya saya kan Manado sayang tuh, yo tuh babi kecap kon DP pala DP cingke banyak. Dorang bilang Mama Petrus lewat pun gua cuekin. Nggak ada orang gara-gara makan babi mati, nggak ada.
Udah waktunya Tuhan manggil ya dia meninggal, nggak usah nunggu makan babi. Kadang-kadang nih teman-teman gizi bilangnya nggak boleh makan babi karena cacing kreminya begini. Nenek gua dari Cina juga makan babi 106 mati. Ngapain sih ribet? Yang meninggalnya manusia itu karena ketentuan Tuhan. Itu kalau saatnya engkau belum mati mah nggak mati. Tapi kalau Anda waktunya mati sambil nonton minum air putih, game. Jadi nggak usah ribet. Cewek-cewek jangan maksa. Ya kan, ngapain kak? Biasa aku skincarean Bang Mongol. Skincare boleh banget, tapi sadari diri. Jangan hanya mukanya yang putih, lehernya hitam. Banyak korban skincarean. Jadi kayak knalpot, kaki kena knalpot, putih banget, tengah ada hitam gitu. Jangan, udah kalau emang udah begitu ya begitu aja. Jangan maksa untuk merubah dirimu. Ya bang, gue pingin mancung. Udah kalau Tuhan kasih pesek, terima aja. Karena orang pesek lama matinya. Karena nafasnya irit. Coba orang hidung mancung sama orang hidung pesek kalau ngorok gedean mana? Kalau yang pesek kayak kejepit gitu ngorok. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah mumet. Jalani hidup ini dengan indah. Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Banyak ramalan-ramalan yang ditayangkan di mana-mana seolah-olah bahwa kita udah mau kiamat. Injil belum digenapi, otomatis kiamat belum akan datang. Indonesia belum semua terima Injil. Berarti masih ada waktu untuk kita menjangkau jiwa bagi Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Kesaksian hidup kita adalah salah satu hal yang membuat iblis kalah. Kan ada di Wahyu. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Salah satunya oleh kesaksian, bro. Jadi jangan malu bersaksi. Saya nggak pernah malu. Orang bilang, terus gimana? Ya biarin aja ya, gua cerita apa yang gua alami. Lah emang dengan muka seperti ini, gua mau ngotot jadi artis, mau jadi apa, bro? Tapi kalau Tuhan yang izinkan semua terjadi, menjadi indah. Sampai hari ini loh, Sulawesi Utara itu Sulut, daerah Mongol, artis paling top 10 tahun berturut-turut Mongol. Coba bayangkan, mau dibandingkan dengan Vero Walando, Mika Tambayong, Tessa Kaunang, Marcelino Lefran, jauh banget muka gua. Kelihatan Mongol mukanya kayak sopirnya mereka gitu. Tetapi ternyata Tuhan buat lain, coy. Gua artis topnya sekarang. 39 film yang udah gue bintangi. 7 jadi cowok. 7 saya jadi cowok. 32-nya jadi bencong, Pak. Waktu filmnya tayang, gereja komplain. Pak Mongol kan hamba Tuhan, Pak kok jadi bencong? Gue juga bingung mau jawab apa. Ya ini kan cuman film, Pak. Ya tapi kan Pak Mongol inget dong, karakter yang memuliakan Tuhan biar nggak jadi batu sandungan. Gue mikir-mikir lagi, karakter apa yang kayak muka gue ini cocok memuliakan Tuhan. Ini berarti kan harus bikin film rohani ya. Ya kayak Imam Levi jadi pakai baju efod meninggal ya, cocok gitu ya. Ya udahlah jadi bencong juga nggak ada masalah. Tiap hari ditelepon, tiap hari dimarahin. Lama-lama saya juga tersinggung. Akhirnya saya marahin balik hamba-hamba Tuhannya. Balikin perpuluhannya kalau begitu. Di perpuluhan diambil, gue jadi bencong, lu marah. Nggak fair. Orang gue jadi bencong dapat perpuluhannya dari situ. Dan Anda tahu teman-teman, kenapa Mongol bisa diberkati Tuhan? Salah satunya karena perpuluhan. Saya Cina setengah sayang. Otomatis kalau otak duit, saya radikal sayang. Kadang-kadang mikir, aduh 10% doa setiap bulan. Sedangkan sebelah 2,5% per tahun. Kadang-kadang mikir, apa gua pindah dulu kali ya? Jujur-jujur aja, Cinanya kan suka keluar. Ini kan ya namanya Cien kan ini mempengaruhi otak. Kadang-kadang mikir, aduh, udah gitu kadang-kadang kalau nggak ngasih diumumin lagi setiap tanggal 1.
Kepada jemaat yang belum memberikan perpuluhan, apa yang Tuhan punya segera dikembalikan. Nunduk kita ya Allah, Bu. Orang tanya, terus gimana Ngol? Saya waktu masih jualan koran di Tugu Tani, saya tidak pernah lalai memberi perpuluhan. Gaji saya 1.900.000 dari ngumpulin 3 kerjaan, jualan koran, kerja nasi padang, rumah makan Padang, sama kerja pecel lele. 1,9 setiap bulan. 200.000 saya sisihkan buat perpuluhan. Harusnya kan 1,9 ya, tapi gue lebihin 200.000 pas lah. Kan nggak lucu gue bilang minta kembalian ke belakang, Pak, kembaliin. Ya kan nggak mungkin lah ya kan. Gue nggak mungkin dong pas habis gereja gue bilang, Pak tadi saya narinya 200, bisa nggak balikin 10.000-nya? Nggak lah, saya kasih 200. Nggak pernah lalai. Terus apa yang Mongol dapat? Menikmati hidup tuh indah banget. Dengan kondisi seperti itu bisa menikmati, cukup. Bener loh. Jujur-jujur aja, coba orang lain 200 juta kalau dia tidak dalam Tuhan tidak cukup. Iya tuh. Tapi yang hidupnya dalam Tuhan 10.000 itu lebih dari cukup. Saya kebetulan tidak ngerokok, tidak suka nongkrong karena malu sama umur dan malu sama muka. Karena kalau kita nongkrong bareng kadang-kadang, oh premannya ya bang, ya kenapa gue jadi premannya? Oh muka gitu. Jujur aja, selesai. Bisa jadi artis, Bapak di sorga, penghasilannya berubah jadi 400 juta per bulan. Mimet, aduh, berapa? 40 juta, aduh, gede banget nih. Saya masih ingat ini kesaksian hidup. Saya ke gereja nganterin perpuluhan 28 juta. Antara mau ngasih sama enggak gitu. Aduh, gimana ya? Gede banget nih. Kalau 5 juta kayaknya gue masih aman gitu. Ini 28. Gue telepon ibu gembala, Bu, gue gimana? 5 juta aja. Ya terserah Pak Mongol. Ya Tuhan suruh berapa ya itu yang dikasih deh. Terpaksa ngasih 28 juta. Ya mungkin gak pakai skincare kali ya. Ya skincare-nya bagus. Ada banyak sekarang skincare murah. Gak apa-apa. Hasilnya ada tapi lehernya belang, gak apa-apa. Ya jangan dipakai ya teman-teman. Jadi kalau bicara fase hidup, saya mundur dari Tuhan udah lama kalau pengen mundur. Orang tanya, kenapa Mongol lu tetap memilih Kristus sebagai juru selamatmu? Kenapa nggak balik di gereja setan? Bukannya di gereja setan lebih enak? Ya benar teman-teman, di gereja setan itu lebih enak. Nggak ada satupun anggota gereja setan menghakimi saudaranya. Nggak ada teman-teman. Kami di gereja setan ada satu anggota yang kesusahan, kami bantu. Saya bilang pernah ngomong di podcast. Ada satu anggota nggak punya duit, kita yang tim leader inti akan, ya dah lu punya berapa? Gua 200, gua gope, gua skip, gua 1 juta, gua 2 juta, gua skip, gua cepet. Butuh berapa lu bro? Gua butuh 3 juta. Ya, cuman 2.200.000 gimana? Ya udah. Setidaknya 80% hidup orang itu aman, coy. Nah, kita di gereja tidak. Mari kita berdoa. Kalau nggak kita berdoa, kadang dinasihati, ingat. Ini mungkin bagian dari taburan tuayanmu yang akan engkau tuai. Oh Tuhan Yesus, lebih pindah sablajo kalau begini. Jadi gereja kadang-kadang terlalu cepat menghakimi, khususnya jemaat. Coba gereja kalau pendeta jemaatnya pakai baby Benz atau S350. Shalom. Gimana kabar ibu? Aduh, usaha aman kan? Ya saya tetap percaya pasti akan berdoa. Cepet banget. Coba naik bajai silakan. Disuruh di belakang bang. Ya kan? Yang cincin berlian di depan. Dikit-dikit angkat tangan. Kira nyembah mesti liai ampakaran. Jujur aja. Tapi apakah semua gereja seperti itu? Tentu tidak. Ada yang tidak seperti itu. Bahkan ada gereja yang sampai pakai celana pendek, sandal jepit juga diterima. Yang penting hatimu mencari Tuhan, bukan fisikmu yang datang. Kalau fisikmu udah rapi begini, cakep begini, nge-mall paling cocok. Karena orang rapi ke mall, satpamnya senyum. Coba sandal jepit dilihat atas bawah. Padahal menurut almarhum Bob Sadino, orang yang rapi ke mall cuman muter.
Coba kalau rapi banget, muter kalau masuk toko nanya doang. Tapi coba yang sandal jepit belanja. Jadi teman-teman, apakah hidup kamu udah sempurna? No, thank you. Tidak teman-teman, saya juga masih kadang-kadang suka emosi. Suka marah-marah, tetapi bagaimana caranya bisa nggak keluar, kontrol diri. Itu namanya pengendalian diri kalau bahasa Alkitabnya. Ih, berarti Mongol nggak pernah marah ya? Bukan nggak pernah, takut gua bibirnya bengkok. Karena udah 44 sayang. Sekarang stroke tidak mengenal umur 40, kadang 30 kalau dihantem nyeplok agak ada. Itu ya Mongol pernah stand up di acara gereja, anak-anak muda dan semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, jangan malu melompat bagi Tuhan. Iya tuh. Kau yang berjatuh, seluruh semesta sujud. Ada yang menyembah. Agunlah kebaikanmu, mujizat telah terjadi. Tapi mintanya hidupnya diberkati. Coy, balancing system itu akan menjadi indah kalau dua-duanya balance. Sistem take and give itu harus dua-duanya. Jangan cuman kita doang yang minta, terus kita tidak memberi apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Emang Tuhan minta apa? Tuhan kita mau hitung-hitungan sama Tuhan. Coy, oh Bapak di sorga, ngana jo kita nih mau. Artinya lu aja gua nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau bicara duit, gua agak sedikit China, coy. Gua pasti milih agama mana yang paling murah dalam hal duit-duitan. Kristen setiap bulan 10%, sebelah 2,5% per tahun. Milih mana? Gereja tiap bulan, sebelah setahun sekali. Berapa persen? 2,5. Nggak ada duit ganti beras. Kalau gua pingin pindah gua. Tapi kan bukan seperti itu konsepnya. Apa yang Tuhan beri kepada kita udah lebih dari 10% loh. Lu kalau mau seperti Sakeus 50%, lu berani? Sakeus di jamaah Tuhan, dia bilang apa sama Tuhan? Tuhan, aku akan mengembalikan berapa persen? 50. 10 aja kita udah mumet, apalagi 50 bro. Jadi orang tanya, terus apa yang kamu mau lakukan? Ini nyantai aja sampai hari ini. Sampai hari ini saya terbukti, saya nggak pernah juara stand up. Karena saya jebolan dari Metro TV, bukan Kompas TV. Kompas itu stand up komedi Indonesia Suci. Indosiar punya Suca, stand up komedi Academy. Saya Metro TV, namanya stand up show. Saya angkatan pertama Metro 2011. Saya Soleh, Miun, Steny Agustaf, Iwel dengan Kang Isman. Kita berenam. Apakah gue memang dicita-citakan punya cita-cita jadi stand up? No. Tidak pernah bercita-cita jadi stand up. Orang tanya, kenapa Ngol? Saya membangun tembok, saya nggak mau kenal orang. Kenapa Ngol nggak mau kenal orang? Karena saya hidupnya gagal teman-teman. Saya ke Jakarta mau sekolah pendeta. Sekarang nggak jadi pendeta. Kenapa nggak pulang Manado Mongol? Malu. Karena udah didoain banyak orang mau jadi pendeta. Nanti kok sampai di Manado di bandara, shalom, gembala sidang di mana? Ya ampun, sekolahnya jadi, terpaksa bertahan hidup di mana? Di Jakarta. Kerjaannya Mongol ini diklarifikasi pagemnya. Saya pagi itu kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung. Pas mau belokan kanan Kebun Siri. Nah itu ada rumah makan Padang. Nah saya kerja di situ coy. Baru jam 4 sore pulang kerja, ngambil koran harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope sama Kompas. Jualannya di mana? Tugu Tani. Supaya laku apa yang mau lakukan? Jadi orang sumbing. Ini jujur aja, gue nggak ngejekin teman-teman sumbing, no. Tapi itu saya lakukan. Jadi jualan koran, ngolan. Mau beli apa gue bacain gitu.
Ditutup pintu, gua bacain presiden no menemu dengan presiden Unimu Malang, ya kan? Dan jujur, orangnya daripada dia ketawa takut dosa, ya dia beli. Itu strategi, ya kan? Tulus seperti merpati, tapi gua pakai ayat yang berbeda kalimatnya, tapi lihai seperti ular. Ya kan, sampai jam 6 sore, jam 6 lewat 10 balik lagi ke Sarina, ke jalan ke belakang namanya Jalan Sunda yang sekarang ada Bank Mandiri, sebelahnya ada gereja Katolik. Saya jualan di situ, bantu di Pecel Lele Heri. Jadi 3 kerjaan dalam 1 hari. Di mana teman-teman Manadonya Mongol? Hilang. Semua tidak mau berteman dengan Mongol. Semua bilang bekeng malu doe. Kasihan Mongol, pulang Manado Jo. Masa apa jual koran? Sekarang gue jadi artis, mereka lah yang mengaku saudara. Kalau ketemu, aduh Mongol ini teman kita dulu loh, suka nongkrong bareng. Dalam hati, kapan? Kapan? Saya waktu itu bergereja di GBI Api Kemuliaannya almarhum Pak Alex Iranata di Menara Era. Saya bergereja di situ, semua orang Manado, kita duduk bareng-bareng, pindah mereka. Akhirnya saya nongkrong sama teman-teman orang Batak. Semua gengnya Mongol Batak, karena pulang gereja nongkrong lah kita di terminal, ya kan? Cocok lah mukaku, ya kan? Wah, menang Mongol, langsung pada ditanya, marganya lah. Aduh, mohon maaf Bu, saya orang Manado, jadi saya nggak ada marga. Saya nggak mungkin mukamu kayak bodat. Jadi Mongol lebih cocok muka Batak daripada Manadonya, ya kan? Dan gue bersyukur 2009 saya bermarga Batak. Dibawa pulang lah ke Bonapasogit, ya kan? Pulanglah aku ke Tarutung, dikasihlah marganya. Nggak usah dikasih tahu nanti. Nanti ada yang undang, ternyata bapak tua aku nggak dibayar akunya, ya kan? Jangan dikasih tahu marganya, karena pernah kejadian kasus itu. Kutunggu-tunggu mana hepengnya, dan dong hepengnya ini, honornya mana? Kutanya sama sekretarisnya, mana? Sampein dong ke bapak, Mongol udah mau pulang. Iya ya, bentar ya bang. Bang, kata bapak, ya makasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Ku telepon Opung, aku di acara orang Batak belum dibayar. Opung nanya, kau tanyalah marganya, Mang. Mbak, marga yang punya acara apa? Oh, marganya ini bang. Opung, marganya ini. Mula lamang itu bapak tuamu. Pulang Mongol, dan ada hepengnya karena bapak tuaku. Nggak mungkin aku minta daripada jadi maling kundang 2, ya kan? Aduh, jadi teman-teman, cocoklah aku sama orang Batak. Orang Manado hilang semua, tapi di saat gua artis, semua ngaku teman Batamang dulu torang. Itulah fungsi kita jadi anak Tuhan, harus jadi saksi kepada siapapun bahwa bersama Tuhan hidup gagal belum tentu, tapi prosesnya pasti sempurna, hasilnya pasti sempurna. Disantai aja bro. Orang mau bilang, wah Mongol itu kan begini-begini coy. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan Yesus, nggak mungkin sampai hari ini saya stand up comedian paling laris. Sampai diakui oleh Panji Pragiwaksono sebagai the king corporate stand up comedy Indonesia. Teman-teman gue yang lain udah nggak ada job, mohon maaf, gue masih semalam masih ngisi acara Podosuki. Di mana? Di Hotel Langham. Lu tahu semalam berapa satu kamar? 7 juta bro. Lu ke ambasador dapat 11 gram cincin. Situ baru dapat kamarnya doang bro. Lu berani pesen es teh manis, hilang dompet lu. Kan jujur aja, tapi coba lihat, masih hari ini gua masih acara gereja. Dan Mongol memang ada perjanjian dengan manajemen, Januari sampai November acara gereja nggak pakai tarif, pakainya persembahan kasih. Nanti Desember baru honor. 25 juta sayang, itu stand up hanya 15 menit. Tapi kalau Januari sampai November nggak pakai tarif, semuanya pakai persembahan kasih.
Tapi Pak Mongol, ya kami cuma ada segini. Ya nggak apa-apa. Ya kalau enggak ya udah keterlaluan gitu ya. Ya ada lah, sekalipun cuma duit tol aja nggak ada masalah. Gua nggak menentukan jumlah. Kalau gua stand up bro 15 menit, untuk ukuran Jakarta udah 45 juta, sekarang udah berapa menit? 3 kali persembahan nggak nutup. Orang kita persembahan kadang-kadang masih ada 2.000. Bilang beri yang baik, tapi 2.000. Jadi teman-teman santai aja. Ini ibadah terakhir, kita boleh lebih dikit, ya deh. Iya dong. Jadi santai teman-teman. Manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan Yesuslah yang menentukan apa yang terjadi. Betul? Saya awal-awal jadi stand up komedian, rumah Mongol tiap minggu pasti ada ayam dilempar ke rumah yang dagingnya hilang, cuman perutnya sama lehernya dibuang ke rumah. Ada ya, bawang putih ditusuk pakai kuningan, segala macam dilempar ke rumah. Biar Mongol nggak laris, tapi kalau Tuhan yang buka, setan mana yang berani tutup? Gitu, santai sayang. Jelek yang penting artis. Jadi nggak usah khawatir terhadap hidup. Tuhan kok yang menentukan. Orang mau ngomongin apa tentang kita, ya biarin aja. Selama itu tidak kita lakukan, cuekin aja. Nggak usah diajak ribut, kita yang stroke. Jadi buat yang semua yang hadir hari ini, ayo kita menyenangkan hati Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Orang malas nyanyinya, aku stres kalau ngelihatnya. Orang benar bilang sama dengan ayam tatelang goro, kayak ayam ketelan karet. Ayolah, di saat engkau sedang sehat, beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kalau engkau memberi yang terbaik buat Tuhan, penyakitnya akan pernah bercokol dalam dirimu. Jangan nanti udah stroke baru lu menyenangkan hati Tuhan, jelek. Saya dulu pernah sebelah nama orang stroke, nggak bisa nyanyi, gua mau ketawa, dosa. Harusnya cuman sebab Tuhan baik. Giliran sehat nggak mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman, kalau mau menyenangkan hati Tuhan di saat engkau sehat, suara lu suara fals, santai aja bro. So coba cek di tempat karaoke yang paling banyak nyanyi yang suaranya ala kadarnya. Temen Mongol kalau karaokean berlima, yang satu ya ampun Bapak di sorga, jauh banget dari nada dasar. Tapi dia borong lagu sekali nyanyi 3. Kita gue yang bayar, kenapa sih itu yang ribet nyanyi? Kalau kita marahin sombong anak Mongol, oh ya udahlah terusin aja lah ya. Tuhan Yesus memberkati, gue pindah ruangan. Orang ini sombong banget. Enggak, soalnya jelek sama jelek ngumpul kan. Enggak ada hadirat Tuhan. Aduh Mongol jangan karaokean, itu bagian dari penyesatan. Ih, kenapa kok nggak boleh karaoke? Di situnya ada lagu rohani. Ya udah, kalau punya duit bangun karaoke rohani. Masukin Hillsong gitu ya kan. Opa Awondatu lagunya. Masukin lah, bikin. Modal bikin karaoke katanya kan cuma 300 juta. Ke Mongol kenapa lu nggak bikin? Mau ngapain, orang suara gua ala kadarnya. Jadi teman-teman, sampai hari ini saya masih bertahan sebagai anak Tuhan. Bertahan teman-teman. Orang tanya, apa solusinya Mongol bertahan? Ya berpegang teguh sama Tuhan. Itu doang. Baru yang kedua, ingat, selama masih ada orang tua, denger-dengeran. Saya nggak punya mama teman-teman. Gua anak yatim piatu dari kecil. Saking nggak dianggap gua bagian dari keluarga, gua nggak dapat marga. Surat baptisnya Mongol ada di IG-nya Mongol. Nama cuman Roni. Nggak ada nama lebih, cuman RONY. Orang lain kan ada, kalau Manado kan ada Fam, Lumentut, apa mungkin Paruntu. Gua nggak ada RONY. Berarti gua nggak dianggap dalam keluarga. Tetapi apakah aku harus tidak sukses dalam hidup? Tidak teman-teman. Gua harus sukses. Dan itu membuat mereka yang dulunya nganggap gua nggak akan sukses, mereka kaget.
Kenapa dia bisa boleh jadi artis? Kenapa orang jelek bisa jadi artis? Tuhan Yesus yang buat Mongol jadi artis. Amin. Santai, coba Anda nonton stand up komedian Mongol dari awal 2011. Saya nggak pernah malu di TV lagi stand up. Saya bilang saya beragama Kristen, juru selamatku nama Yesus Kristus. Nggak? Apakah itu di mute sama TV? Enggak, ini kan imanku. Kan gua nggak maksain lu ikut. Ini prinsip hidup. Di saat Mongol gabung di gereja setan juga sama. Gereja setan lebih enak sejujurnya daripada gereja Tuhan. Unity-nya lebih terlihat. Takut sama setan? Enggak, orang mereka tiap hari ketemu. Dia gereja setan kalau ritual kan pasti manggil. The Nine Lord pasti ada salah satunya. Mesti apa? Belial, Astaroth, siapa lagi? Baal Zebub, Baal, Lucifer, Satan sebagai Lord of all. Asmodai, Asmodeus ada, Baal Berit ada sebagai Lord of Knowledge, ada semuanya. Salah satu pasti akan hadir. Terus gimana manggilin mereka kalau mereka yang nggak ada, nggak ada. Cuma dipanggil kam, udah muncul. Nggak ribet, nggak ada persembahan, nggak ada khotbah. Di gereja setan ibadahnya nggak ada khotbah, teman-teman. Langsung ada bilang, kalau begitu kita nggak ada khotbah ya Kak Mongol. Mata lu. Imanmu bertumbuh dari mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau lu nggak pernah dengar firman Tuhan, bagaimana imanmu bertumbuh? Jadi gereja wajib ada khotbah. Tetapi ingat, saya selalu bilang dalam setiap kali pelayanan, ibadah pertama, minggu pertama, dan minggu terakhir harus gembala sidang yang memimpin, tidak pendeta tamu. Pendeta tamu hanya boleh ada di ibadah minggu kedua dan minggu ketiga. Kenapa? Conclusionnya harus ada di gembala, teman-teman. Karena setiap hamba Tuhan yang diundang belum tentu sama konsep firmannya. Otomatis kalau mereka berbeda, gembala sidang gerejamu lah yang menutup khotbah tersebut. Yang kedua, saya selalu menolak doa berkat yang Pak Mongol tolong pimpin doa berkat dalam ibadah. Enggak boleh. Otoritas berkat ada di gembala sidang, bukan di pendeta tamu. Di gereja setan itu berlaku, teman-teman. Sekalipun gua sebagai leadership komite general nomor 2 di Asia, gua nggak boleh pimpin doa berkat. Yang boleh hanya Michael. Karena otoritas itu nggak di gue. Nah, gereja juga harusnya begitu. Jangan ibadah per minggu pertama, bulan pertama bulan Februari. Minggu pertama jangan pendeta tamu, pendeta gembala. Karena dia yang memulai, nanti dia yang mengakhiri. Kayak lagu dangdut lah ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Yang kedua, di gereja setan apa yang paling pertama ditekankan? Dalam setiap kali ritual, pujian penyembahan gak boleh ada yang main-main. Itu di satanik, teman-teman. Kenapa? Karena satanik tahu dalam pujian penyembahan itu have a power. Nah, kita di gereja Tuhan juga kalau boleh jangan main-main. Sudah jom balas WA segala macam. Lagi sementara ibadah, pasang status Instagram, fotoin gue dari belakang. Kamu udah nyampe gereja, sementara nyanyi. Ku sembah. Dia lagi, mana sih Kak Mongol belum datang-datang? Lu mau ibadah, mau nyari Tuhan apa mau nyari Mongol? Stop main-main dengan handphone. Kalau lu mau main handphone, jangan pasang status. Cuman 2 menit, mending main Mobile Legend. Kalau cakep bisa setengah jam gak mati-mati. Jadi teman-teman, jangan ribet. Di saat menyenangkan hati Tuhan, ayolah kita mainnya bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kan Yohanes 4 ayat 23, kalau nggak salah kita berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan lah kita lah teman-teman. Kenapa beliau mencari penyembah? Karena Lucifer and the gang udah diusir. Surga butuh orang yang menyembah Tuhan. Nah, kita lah yang ngegantiin Lucifer.
Jadi kalau Lucifer nanti muncul, bilangin coy, lu udah 5 bulan gak masuk sekolah, udah coret, lu udah DO. Gue kalau ketemu Lucifer sampai sekarang mah gue santai. Orang bilang, kamu nggak pernah ketemu setan lagi nggak? Ya ampun, gue paling takut bukan setan, setan, gue lebih takut setan manusia, bro. Apalagi kalau dia mulutnya bocor, bapak di sorga. Ngana tahu Mongol kalamaring dia dapat. Aduh begini. Yang tiada menjadi ada. Itu buat ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ya. Tapi tidak semua ibu-ibu di sini enggak kan? Karena semua masih muda ya. Jadi santai aja coy. Baru di gereja setan ada santap kasih bersama kan, pembacaan pujian penyembahan, baru pembacaan firman. Baru yang ketiga perjamuan kudus, baru yang keempat santap kasih. Apakah gereja setan menyembah Lucifer? Tidak, teman-teman. Gereja setan tidak pernah menyembah Lucifer. Sampai hari ini penyesatan tidak pernah menyembah Lucifer. Karena buat penyesatan, Lucifer bukan titik sentral. Lucifer dalam dunia satanik hanya sebagai Lord of Lust. Posisinya dia ada di timur. Leviathan adanya di selatan, Asmodeus adanya di utara, Belial adanya di barat. Titik tengah itu adanya namanya Satan. Jadi dalam dunia penyesatan, Satanlah yang menjadi tertinggi. Oh, jadi gereja setan Lucifer dengan setan berbeda-beda, teman-teman. Tetapi apakah gereja Tuhan juga harus memiliki konsep yang sama bahwa mereka berdua berbeda? Boleh. Tetapi nggak usah ribet. Yang penting satu hal yang kita harus pegang, mereka adalah musuh Allah. Selesai. Ngapain lu mau belajar tentang setan? Tapi kan kamu nggak suka syuting YTT. Kan ada ritual. Nah, lu pernah lihat gua ritual nggak? Nggak pernah. Gua nggak mau ikut. Mau ngapain? Gua hidup sama lilin. Orang gua di rumah udah listrik. Ikan ngapain sama lilin? Udah tinggal celek udah nyala. Yang penting lu bayar listrik. Hidup simpel jadi mumet cuman gara-gara masalah sepele. Tetapi apakah di YTT itu settingan kamu nggak ada settingan, teman-teman. Gua nggak mau syuting udah pakai sepatu Gucci 40 juta terus di setting tempat bayaran 3,5 juta. Nggak matching sama sepatu. Nggak ada settingan. Semua terjadi nggak pernah direncanain. Orang tanya, terus kenapa kamu bawa tongkat? Ya emang Tuhan suruh kan, bawalah tongkatmu. Ya gue tongkat, jadi kalau ada macam-macam gue sabet. Gue sabet beneran, gue nggak takut. Jadi buat teman-teman semuanya, hidup ini indah. Tinggal kitanya yang mau memilih indah atau tidak. Tapi kamu ngol mah enak, udah kaya. Teman-teman, saya datang ke Jakarta nggak kaya, teman-teman. Saya datang ke Jakarta gembel. Tuhan marah, bohong, duit gue cuma 300 perak, teman-teman. Nih ada Mongol nih, ada Stephen di rumah tinggal bareng. Mereka udah pernah lihat duit koin 300 perak. Bukan 300.000, 300 perak. Bagaimana caranya gue bisa ke gereja persembahan? Orang yang punya rumah nyuruh Mongol ke pasar. Dia tulis beli tomat 5.000 sekilo, gue tawar 4.000, gue dapat 1.000. Duit itulah yang Mongol kumpul untuk persembahan. Tapi kan sekarang Kak Mongol kaya. Iya, tuh jangan lihat di kayanya Mongol, lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup Mongol. Dan hal yang sama akan Anda alami jika engkau tidak meninggalkan Tuhanmu. Teman-teman, saya tidur di emperan di Sarina, satpamnya masih banyak yang kenal Mongol. Dulu kalau Anda suka ke Sarina, di ujung sebelah sini itu ada ATM di situ. Nah, Mongol tidurnya di sebelah ATM itu karena ada AC-nya di ATM, kan hawanya keluar. Jam 5 pagi, bukan doa pagi, emang ditendang satpam mau ngepel. Jadi dungkrongnya di halte. Habis itu naik 77, kemanapun dia melangkah ya di situ gua ikut. Karena nggak ada rumah, mau tinggal di mana? Orang kita kerja juga belum gajian. Luntang lantung dulu ke tempat saudara. Iya, saya ke tempat saudara di Cilandak. Jenderal, sepupunya mama kandung Mongol, semarga sama mama. Dimintain bantuan 300.000, jenderalnya bilang begini, laginya ada doi. Bayangkan jenderalnya ada doi, kok apa kabarnya tuh kompol.
300.000 doang gue pinjem buat bayar kosan. Nggak ada duit. Ya udah, mau berharap sama siapa? Sekarang giliran gue dari artis. Beliau lah yang paling pertama. Kalau nggak ke istana, teleponnya biar nanti om dampingi. Nanti kalau ke istana, iya ini keponakan saya Pak Presiden. Memang bakat lawaknya tuh dari kecil udah kelihatan. Dalam hati, kapan lu ngelihat gua kecil? Kapan? Nggak pernah muncul. Tapi saya bisa membuat mereka terkagum-kagum. Wow, luar biasa ini anak. Diakui stand up komedian paling berani nomor 2 di dunia. Hanya Mongol, teman-teman. Keberanian Mongol stand up kenapa diakui sebagai paling berani? Karena satu-satunya stand up komedi Indonesia yang pernah stand up di acara orang meninggal. Orang mati di rumah duka Gatot Subroto datang melayat. Yang meninggal juga orang Manado. Karena so tahu orang Manado orang meninggal, disitulah kor nangis. Ketahuan basnya di mana. Udah 4 hari dia nangis, pasti suaranya beda. Itu habis suaranya. Kita datang melayat, Ibu Maya Rumantir di depan. Ibu Maya Rumantir masih ngomong sama istrinya, turut berduka cita ibu, begini. Mongol di samping sini karena habis beliau Mongol. Masih ngomong, tahu ada orang endut gitu, cek. Dia kabur, dia menggam-menggam. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue. Tuhan, orang mati. Mongol tanya, stand up. Orang mati. Dia orang mati disuruh stand up, bro. Gua pucat, gua langsung lihat orangnya. Oh Tuhan. Dia orang mati, orang lagi nangis disuruh ketawa. Mongol kan gue jujur aja nih materi beneran. Jadi gimana ini? Tahu-tahu anaknya ngomong begini. Tolong hibur ya Kak Mongol. Kasihan mama udah 2 hari ini pingsan terus. Kayak belum siap ditinggal papa. Yang istrinya yang meninggal ngomong, tolong hibur ya nanti oma transfer. Coy, gua dulu gembel sayang. Pas denger kata transfer, gua nggak tahu bagaimana, tahu-tahu udah di tengah. Stand up gua, serius. Ada videonya karena kejadiannya di rumah duka Gatot Subroto yang sekarang jadi rumah duka Sentosa. Selesai stand up, Mongol bilang datang ke keluarganya, mohon maaf ya kalau kurang lucu. Istrinya ngomong begini, aduh lucu banget kamu Mongol. Bikin oma dari tadi nggak berhenti ketawa loh. Mudah-mudahan apa yang oma kasih cukup ya. Maksudnya? Udah oma transfer. Ini buktinya. Dikasih lihat, 40 juta. Gua langsung ngomong, jangankan di sini, kubur juga gua ikut. Kagak bohong. Mongol ikut ke kuburannya di Karawang, namanya San Diego ya. Mongol ikut, bahkan saking 40 juta gua duduk di ambulans. Tuhan marah bohong, gua duduk di ambulans. Pas masuk San Diego kan ada port, ada itunya. Mereka langsung pada hati-hatian. Oh ternyata papanya Bang Mongol yang meninggal. Jadi semua orang yang di San Diego pas mobil kita berhenti, datang karyawannya, Bang turut berduka cita atas meninggal ayahnya ya. Dia bilang bukan bapak gue. Tapi Bang di mana-mana, Bang anaknya yang di ambulans. Lah ini karena Abang di ambulans. Gue bilang enggak, 40 juta yang bikin gua duduk di sini. Jadi teman-teman, hidup itu kita buat indah, jangan dibuat mumet. Jangan dibuat stres. Setan boleh sebesar apapun, tetapi Yesus Kristus yang kita sembah lebih besar daripada dia. Hidup berat, pasti berat, tapi Tuhan menjanjikan apa? Dia memberi penolong buat kita yang namanya Roh Kudus. Jadi jalani hidup aja bro. Tapi kan kamu kalau gua jomblo, udah 4 tahun gua nggak punya pacar. Coy, buat teman-teman laki yang hari ini yang belum punya pasangan hidup, apa yang harus Anda lakukan? Tidur. Lah kenapa kamu mau tidur? Lah Hawa diciptakan oleh Tuhan di saat Adam sedang tidur. Jadi tidurlah engkau. Kenapa bisa begitu ya? Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi sampai jauh-jauh malam, karena aku yang memberkati orang yang aku cintai di saat ia sedang tidur. Ribet amat nih hidup.
Jadi nggak usah mumet bro, saya nggak pernah kepikiran bisa makan siang di Istana Negara. Muka seperti gua ngelewatin istana aja gua udah takut. Lah kan pas pampres AK-47 dari kokang tuh, cek cek cek. Lalu lewat bro, bawa kresek hitam. Ya Tuhan Yesus. Lah ini kita ditelepon makan di istana. Gua sampai nggak percaya, gua marah-marahin yang telepon. Kenapa gua marah-marah? Karena sebelumnya gua baru telepon katanya gua dapat menang Lazada 125 juta. Nah ini sekarang orang telepon makan di istana, gua omelin orangnya. Terus orangnya bilang, coba Pak Bongol hubungi aja teman-temannya, ini benar atau tidak. Mau hubungi teman-teman, bener. Makan siang di Istana Negara. Ya ampun Bapak di surga, gue langsung buka lemari batik paling mahal yang gua miliki. Gua bawa ke Laundry Express. Gua bawa ke Seng Esek, ya kan 55 asek gitu kan Seng Esek. Gua bawa ke sono bro sama celana hitam, gua ambil, wah bener-bener licin. Gua bilang sama orangnya, pokoknya harus licin karena gua diundang ke istana. Nyampe rumah besoknya, gua lihat bajunya udah lecet di mana nih lepnya. Lupa sarapannya demi baju. Nyampe di istana, protokolernya semua handphone ditaruh di luar. Dah masuk, Bapak lagi terima tamu, jadi kita nunggu. Nggak lama keluar Pak Presiden, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Kita siap. Selamat siang Pak. Pak Jokowi Negeri Mongol. Apa kabarnya Mas Mongol? Aduh dalam hati sedangkan camatnya gue pingsan, apalagi presiden. Ya Allah Bapak di surga, gue gak pernah kepikiran, otak gue ada mikir gak mungkin berasnya 9.000 per kilo. Gak mungkin di istana ayamnya 3 hari di kulkas. Gak mungkin, pasti ayam baru potong bro. Pasti premium rice. Dah ngobrol-ngobrol, tau-tau Bapak bilang ayo kita makan bersama. Udahlah, gue udah merebutan piring sama temen. Biasa ya Manado ya, kelakuan pesta cepat baku rampas tuh rebutan. Tahu-tahu batuk, kita mundur. Yang punya rumah Pak Jokowi, beliau ngambil nasi, kita di belakang jejer. Bapak ngambil nasi setengah centong, kita langsung lihat-lihatan. Yang di belakang nanya ke depan berapa? Setengah centong. Hah? Ambil 3 centong atau 4 centong? Gua lihat lagi. Gua ada pas pampres. Gua udah lihat AK-47 dari kokang bro. Tinggal dibuka kunci meninggal kita ya. Aduh itu tekanan batin yang paling berat dalam hidup gua. Ya ampun Tuhan, cuma setengah centong. Saya sebagai orang Manado, itu adalah penghinaan buat gua. Masa nasi cuman setengah leper? Oh Tuhan, ini kalau ngambil ayam nasinya nggak bisa ditutup ayamnya. Oh Tuhan nih. Udahlah, yang paling aneh ini paling lucu teman-teman. Apa yang diambil Pak Presiden, itu juga yang diambil kami. Jadi Bapak ngambil karedok, kita semua ngambil karedok. Bapak ngambil bakwan jagung, kita ikut ke bakwan. Padahal di situ ada ayam madu. Ayam madu bakar sama ikan bawal yang engkang begini itu loh. Nggak ada yang ke situ. Karena Bapak nggak ke situ. Jadi kemana Bapak melangkah, ke situlah kita melangkah. Pas duduk semeja ada pada depan. Ya Allah PA, sama makanannya. Aduh, udah 6:30. Anda tahu yang paling menyiksa di mana? Makan. Saya sebagai orang Sangir nggak pernah diajarin berapa kali ngunyah. Ya nggak pernah gua denger ngunyah tuh harus berapa puluh kali. Enggak. Buat kami khususnya orang Manado, makin cepat makin baik. Bari peluang nambah ada, ya kan? Lah ini udahlah nyendok lah. Jadi Bapak depan kita, kita di sini. Bapak nyendok, masuk mulut, kita nyendok, ikut masuk mulut. Ngunyah dong. Keluarlah Manadonya. 8 kali gigi, talang.
Pas mau nyendok lagi, temen nyenggol, bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, itu nasi so maso. Ya ampun, bapak di sorga, itu nasi so mengarah tembolok. Nyanda ada yang tak sisa di gigi. Aduh itu Mongol di, aduh Tuhan bagaimana caranya ini. Oh Tuhan, bapak di sorga, Tuhan tolong. Kau so bingung, udah pucat gue gini. Udah nggak ada nasi bro. Terpaksa pura-pura ngunyah. Ditanya lagi, enak Ngol? Enak pak. Ya ampun Tuhan, dari situ Mongol bilang kalau gua diundang lagi ogah. Menderita lo makan di istana, mending makan di sama ibu gembala. Dikasih nasi padang, toto ada nasi kuning 2. Gua bingung mau milih yang mana. Kalau udah gitu nggak bisa bungkus lagi. Oh Tuhan, aduh padahal DP sate, aduh ayam semua DP daging. Lah kalau kita beli di jalanan kadang kulit lebih banyak daripada dagingnya, ya tuh. Jadi hidup tuh dibawa santai aja, dibawa indah aja, dibawa bahagia aja. Yang penting kita melekat di mana Tuhan mengizinkan kita bergereja, disitulah kita bergereja. Nih gereja udah ngasih tuh tadi tuh pengumuman pertama. Anda kalau sudah bertumbuh di sini dan Anda merasa enak di sini, merasa nyaman, merasa dianggap seperti saudara, bertumbuhlah di gereja ini. Jangan pindah gereja cuman gara-gara di sana ada limingho. Gereja tuh kadang-kadang anak-anak Tuhan, khususnya anak muda, aduh di mana ada artis di situ dia. Jangan teman-teman, bertumbuh di mana engkau bertumbuh dan berbuahlah di mana engkau berbuah. Waktunya belum berbuah, jangan dipaksa untuk berbuah. Udah bertumbuh aja. Saya gerejanya jemaatnya sedikit, gua boleh bikin gereja, bisa. Orang modal cuma 1,5 M. Tapi pertanggungjawabannya yang paling berbahaya teman-teman. Lu bikin gereja terus jemaat lu kelang kabut kemana-kemana. Yeskiel 29 terjadi dalam hidup Mongol, digetok sama tongkat. Kalau aduh Tuhan, baru Tuhan tiup sosupi, apalagi Tuhan getok kiri kanan dengan api bibir bengkok. Duh, Pak Gembala dengan Ibu Gembala membangun gereja ini udah bukan cuma 2 tahun lebih, udah puluhan tahun, udah 30 tahun lebih. Kalau buahnya sekarang terlihat ya wajar, mereka dari satu jiwa. Nah gak usah lagi bikin gereja baru. Tapi kan Pak Mongol gembalanya sombong banget. Lah terus emang lu kirain gembala ini anaknya malaikat? Ada saatnya capek, saya juga begitu. Indonesia tuh kadang-kadang suka keterlaluan kalau minta foto. Kalau nggak diikutin, langsung keluar kalimatnya, sombong amat sih padahal jelek. Di Manado juga paling kesel tuh, di Manado begitu. Kita lagi ke Mantos gitu, tuh ada ibu-ibu Mongol sini kok bawa foto. Gua kadang-kadang bingung, siapa yang butuh? Kenapa gua yang harus ke sono? Kan situ yang butuh foto. Kenapa gua yang harus nyamperin? Sini gua. Aduh, ngana Mongol sombong dok, bisa. Artinya tuh jelek, sombong. Nah sebenarnya yang butuh siapa? Sekali gua foto dulu pernah nih, kasus kejadian nyata. Selfie di timernya 20. Ya ampun Tuhan Yesus, kok dia saat 16, 18, 17. Mongol bilang sama ibunya, Oma, Mongol mau foto dulu sama orang ini. Jangan Mongol, dan kita dulu. Di masih 15, 14. So begini naik ulang turun ulang belum sampai. Jadi yakinkan timer anak 3, jangan 10. Terus kalau udah kita artis itu kalau udah pergi, bukan karena dia sombong, kering giginya. Lu kirain foto enak? Ya, jadi santai aja. Mau jadi penyembah yang, gue jujur aja coy, baca firman indah, membangun pondasi iman. Tapi kalau nyembah menyenangkan hati Tuhan, feedbacknya 2. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan disenangkan. Ya tuh. Dulu Lucifer kerjaannya menyenangkan hati Tuhan bro. Dia ditakta Tuhan.
Dia diusir bukan karena kesombongannya. Dia diusir karena arogansinya. Dia arogan karakternya. Kenapa dia arogan? Karena dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi malaikat lain harus tunduk kepada dirinya. Kalau Satan, kenapa dia memberontak? Karena dia sakit hati. Dia iri hati karena Tuhan lebih sayang sama Adam dan Hawa sampai dikasih tempat yang indah. Itulah perbedaan Lucifer dengan Satan. Dua pribadi yang memberontak karena masalah sepele. Ternyata iri hati bukan masalah sepele. Masalah yang bisa menghilangkan sukacita dan berkatmu sepanjang hidup kalau engkau punya iri hati. Dan yang kedua, orang sombong itu kenapa cepat mati? Karena jalannya petenteng-petenteng. Orang yang rendah hati lama mati. Kenapa? Karena orang sombong jalan nggak apa lo? Ngapain lu lihat-lihat? Oh, malaikat maut tunjukin muka, hak, game. Tapi kalau orang rendah hati, selalu jalan lihat tanah. Ya, ya bu, ya. Ini malaikat maut lagi nunggu depan, kan lihat kakinya, ya Tuhan balik ah. Nah, umur panjang gak jadi mati. Malaikatnya yang bingung kenapa dia nggak kesini ya. Tuh, jadi harus rendah hati. Baru yang kedua, kenapa? Lu harus budek. Karena orang budek lama mati. Oma Mongol sampai 100 karena dia pongo. Dia budek. Kenapa orang budek lama mati? Dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Gitu. Jadi santai aja. Omanya Mongol namanya Yohana. Mungkin umur 70 udah dipanggil Yohana, Yohana. Bu Yohana. Bu, dia nggak dengar, malaikat lapor, bos budak. Oh, umur panjang ini oma. Di oma Mongol meninggal, gue boleh jujur tanya, ngol waktu stand up di orang mati apa yang lu bawain? Keadaan peti matinya. Karena di saat kita lagi melayat, gue di ada Alkitab di peti mati. Sedangkan hidup aja kayaknya nggak baca, apalagi mati. Ditaruh Alkitab di peti mati, lu kira dia jam 2 subuh bangun pagi? Nggak mungkin, so mati. Udah gitu dipakai jas, dipakai apa? Sarung tangan. Mau sampai ngomong sama istrinya, ini opa meninggal apa pas kibraka? Itu omanya nggak berhenti ketawa. Yang paling lucu lagi apa? Sepatunya nggak dipakai, tapi dipakein kos kaki, sepatunya di samping. Kita nanya, oma kenapa sepatunya nggak pakai? Ya biar opa nggak jalan-jalan. So mati. Bagaimana opa mau jalan-jalan? Ada yang ditaruhin jarum pentul di dalam, biar katanya nggak keluar opanya. Itu so mati. Anda bayangkan hari ketiga dia meninggal, Tuhan datang ke alam maut dan Tuhan bilang ikutlah aku. Dia bingung, ya ampun mana tapi sepatu. Dia ika-ika, dia ya Tuhan so hilang. Ya iya, orang Tuhan so jalan. Jadi mulai besok ada yang meninggal pakai sepatunya. Di Bapa di sorga, sudahlah ya. Kalian udah bahagia, udah seneng, gue yang mumet. Udah jam setengah 7. Ibadah jam 5, harusnya pulang jam 7 ya. Iya, berarti setengah 7 persembahan, doa syafaat jangan lama. Saya suka mengkritisi doa berkat, doa makan, serius loh. Daerah Mongol nih orang Manado, aduh kalau doa makan sampai setengah jam belum amin. Duh Tuhan, saya kalau ke Manado, mari kita akan mendengarkan doa makan, waktu dan tempat dipersiap. Aduh, gua langsung bilang, aduh lama pasti. Orang tanya, Mongol apa sih di doa makan yang paling lama kalimat awalnya? Tak putus-putusnya. Itu pasti lama sekali, percaya Pak Mongol. Saya bilang, tak putus-putusnya kebaikanmu dalam hidup kami, sehingga nyata sampai hari ini kami ada, sebagaimana kami ada karena Engkau mengasihi kami. Lama sekali Bapa di sorga, oh Tuhan. Bayangkan dari sayur kangkung warna hijau sampai hitam belum amin, amin Tuhan. Jebakan doa makan kalimat apa? Terima kasih, belum amin saya.
Itu baru kloter 2. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Engkau berkati bangsa kami dalam ekonomi, sosial, budaya, pariwisata. Ini doa, makan doa apa? Jebakan ketiga, oh haleluya, haleluya. Udah amin belum? Kami juga berdoa buat presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Ibu, cucu, menantu, dan anak Engkau berkati. Apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil, Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami. Aduh Tuhan, kami berdoa buat ketua MPR, ketua DPR, ketua KPK, ketua BPK, ketua PPATK, para menteri. Duh Tuhan, Amin kamari ikang mas baputar. Hah, Tuhan Yesus, sudah Jo. Belum, lu enak di lo, belum enak di situ. Jadi teman-teman ingat baik-baik, ingat baik-baik. Salah satu kunci keberhasilan Mongol, kemanapun saya melangkah, apapun yang saya lakukan di rumah, orang rumah semuanya tahu. Saya jarang marah karena saya takut stroke. Saya nggak mau ngomong, saya nggak mau. Saya selalu menghindari emosi. Apa yang punya Tuhan saya selalu kembalikan setiap saya dapat, tidak setiap bulan. Jadi teman-teman, kalau ingin memberi buat Tuhan dalam bentuk perpuluhan supaya indah, kasih setiap kali Anda dapat. Anda dapat hari ini berkat dari Tuhan 200.000, taruh langsung 20.000-nya. Kenapa? Karena Anda masih megang 180.000. Otomatis Anda masih akan merasa aman karena cuma 20 yang hilang. Ya toh? Tetapi kalau Anda kumpul per bulan, udah hilang yang besarnya, tinggal perpuluhannya. Akhirnya Anda lalai memberi bagi Tuhan. Jadi supaya indah, setiap kali Anda dapat, bawa ke gerejamu. Kenapa? Karena dari perpuluhanmu inilah gereja mengelola sedemikian rupa sehingga kita bisa beribadah di tempat yang dingin. Pemain musiknya ada lengkap, nggak cuman keyboard doang kayak dangdutan lorong. Ada AC, kursinya citose bukan plastik, salang engkang pelatak. Tuh. Jadi dari mana? Dari uang yang Anda beri untuk gereja, mereka kelola sedemikian rupa, baliknya lagi kepada kita. Apakah gembalamu memperkaya diri dengan perpuluhan? Belum tentu teman-teman. Kalaupun ada, itu hanya segelintir. Baru yang paling terakhir, miliki hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Berat bebannya hidup, tapi kalau lu dengar lagu Thank You by Hillsong atau apa The Goodness of God, coy, gak akan pernah engkau sadari, tahu-tahu air matamu keluar. Sekeras apapun dirimu menjadi extrovert, introvert sekalipun, tapi di saat engkau punya hati yang remuk redam, Tuhan akan pulihkan dirimu menjadi pribadi yang luar biasa. Tapi kamu ngomong gua begini, coy, buat Tuhan tidak pakai tapi-tapian. Karena kalau Tuhan pakai tapi-tapian, kita napas sehari 3 kali. Jadi buat Tuhan kasih yang paling terbaik. Anda diajak gereja bro, yuk main musik di gereja, jangan langsung mikir honornya. Untuk menjadi pohon yang berbuah lebat, butuh dari benih teman-teman. Saya jadi stand up komedian terlaris sampai hari ini dari benih small. Tidak pernah bersungut-sungut dalam hidup. Saya selama hidup di jalanan gak pernah menyesali apapun. Saya justru mengampuni sponsor yang bawa saya ke Jakarta. Karena buat saya mengampuni itu indah. Saya dihina orang banyak banget teman-teman. Tetapi apakah saya membalas? Tidak. Karyalah yang saya naikkan. Akhirnya mereka yang terbuka. Wow, orang yang kita ejek ternyata jadi sukses. Saya bisa menaik apapun, saya bisa nolak pelayanan. Berapa bayarannya? Sarah menghubungi manajer Mongol. Manajer Mongol ngomong ke Mongol, acara gereja GBI bang. Oh ya udah, jangan ngomong harga. Ih, kenapa? Kan masih Desember, masih awal ituan Natal. Jangan, karena satu gereja, satu sinode, saya GBI juga.
Mau dikasih berapapun saya terima. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, milikilah hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu nggak pakai duit teman-teman, itu pakai suara hatimu dan keinginanmu. Jadi di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, stop handphonenya, lepas, kantongin, jangan di kursi, takutnya ada copet di sebelah Anda. Ya toh, miliki hati seperti itu coy. Saya boleh jujur, dalam minggu-minggu COVID orang bilang Mongol pasti nggak ada job. No teman-teman, saya di saat COVID 2 tahun berturut-turut masih punya duit, masih bisa ngegaji tim, karena Tuhan yang janjikan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, yang percaya Tuhan itu luar biasa, hidupnya tidak akan pernah meminta-minta.